Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Kang Beno di YouTube channel Komuji. Malam ini saya di samping kiri saya nih, ini sudah ditemani sama Kang Roni dan ini Kang Angkasa. Dan daripada tidak pusing, stres mikirin pandemik akibat virus corona, jadi lebih baik kita ngobrol pintar bersama kawan-kawan saya ini. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih ke Kang Roni terkait menjaga kesehatan, menjaga imunitas agar tubuh kita dapat melawan virus corona. Menurut Kang Roni bagaimana? Sebelumnya wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dalam keadaan sekarang, bukan bangsa Indonesia tapi seluruh dunia dalam keadaan sakit. Sakit ini satu, bukan bumi melainkan penghuni bumi. Salah satunya penghuni bumi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia. Kenapa manusia sekarang mengalami, kalau kata bahasa Inggris mungkin chaos atau bahasa Indonesianya ada suatu kekacauan yang terganggu dalam suatu kegiatan oleh namanya virus. Virus ini memang dari dahulu juga sudah ada, melainkan bukan zaman sekarang, dari zaman dahulu. Kenapa zaman sekarang itu bisa terjadi lebih kacau? Karena tergantung daripada suatu wancana. Kenapa dibilang wancana? Ini termasuk wancana, itu ada suatu perencana dan direncanakan. Tapi kalau masalah virusnya tidak direncanakan, tapi direncanakannya semacam media gitu kan, dengan publik, baik media sosial ataupun media, khususnya media elektronik pada saat sekarang yang lagi tren pada zaman sekarang, yaitu di era milenial atau di poin titik 4. Kembali kepada pertanyaan tadi Kang Beno, gimana cara menjaga imun? Imun itu sebenarnya bahasa medis atau bahasa dokter. Kalau bahasa kita orang dahulu, orang-orang tua zaman dahulu sebenarnya sudah mengetahui tentang imun. Cuman bahasanya bukan imun, karena pada zaman dahulu belum ada ilmu medis. Secara tidak langsung belum ada ilmu akademisi. Imun itu menurut orang tua dahulu adalah kepercayaan dan keyakinan. Kalau bahasa sekarang bisa mengatakan langsung ke dalam bahasa analogis atau psikologis. Gimana cara menguatkan psikologis? Itu tergantung cara menanamkan keyakinan kita. Kalau kita menanamkan ke dalam diri subjek bahwa kita itu harus sembuh, harus sehat, insya Allah kita akan sehat. Dari mana titik kesehatan itu timbul? Yaitu energi dalam tubuh ini adalah energi kebahagiaan. Nah, inilah yang tersulit bagi manusia untuk cara membahagiakan diri. Karena kenapa sulit? Kita tidak bisa munafik, karena fungsinya manusia itu ada yang paling krusial, yaitu apa? Pola pikir atau disebutnya otak. Otak ini adalah alat manusia yang paling hebat. Kenapa? Karena hewan dia meskipun ada otak, tapi dia tidak bisa bergerak cara menggunakan otak itu sendiri. Nah, sementara manusia itu dia bekerja melalui apa? Melalui pikiran, akal. Apapun itu digunakan oleh akal. Karena terjadinya keramaian, terjadinya apapun di bumi ini adalah melalui pikiran. Nah, inilah sumber daripada musuh dari dalam diri kita untuk cara membangkitkan imun kita atau kekuatan kita untuk menjadi bahagia.
Karena kita secara tidak langsung kita terbentur dengan ilmu keyakinan. Ilmu keyakinan itu ada spiritual, ada keyakinan secara intelektual. Nah, ini yang terhimpit dalam kebahagiaan kita. Nah, kalau kita bekerja, timbul di situ suatu permasalahan, permasalahan hidup, permasalahan keluarga, dan lain-lain. Nah, itu menjadi ke dalam diri kita itu jadi buah pemikiran, rasa ketakutan, kegundahan. Jadi itu cara susahnya untuk membangkitkan kebahagiaan dan membangkitkan imun kita. Sesungguhnya tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Apapun itu bisa. Tergantung diri kita sendiri. Gimana cara menyembuhkannya? Yaitu melalui sugesti. Nah, kadang manusia sendiri karena mendengar dengan telinga, melihat dengan mata, itu mengganggu dalam pola pikir kita. Misalkan begini, kita udah merasa sehat karena kita mendengar bahwa bahayanya virus, ataupun kita ada suatu beban keluarga ataupun beban pekerjaan. Padahal pada waktu itu kita lagi bahagia. Akhirnya jadi buah pemikiran hingga menjadi ketakutan, hingga menjadi bahasanya itu kayak semacam kehati-hatian yang berlebihan. Timbullah gundah ke dalam hati. Akhirnya dari sembuh bisa menjadi sakit. Nah, posisi itu juga bisa mendorong terhadap pada tubuh ini menjadi capek, kelelahan. Nah, saat kelelahan itulah semua akan terjadi pada diri kita. Artinya dalam konteks negatif. Konteks negatif itu bisa sakit, bisa apa, kecelakaan atau apa. Nah, itu. Nah, cari caranya yang paling tersulit itu gimana merelaksasikan dalam sebuah pola pikir. Makanya kalau khususnya kita dalam suku Sunda tidak jauh dengan namanya tadi menurut Kang Beno, ngopi dan apa, rokok. Karena jangan salah, rokok dan kopi itu mengandung kafein dan bisa merelaksasikan dalam pola pikir. Apalagi rokok, ada bahasanya, orang menunggal dan orang berteman itu hanya dia berkata, temanku adalah rokok, dalam kesunyian, dalam kesendirian. Artinya, kalau kita dalam kesendirian, itu tidak melamun. Karena konteksnya kalau kita sudah melamun, itu apa aja bisa masuk. Khususnya ada yang mengatakan bahwa ada, misalkan bahasa ada setan masuk, bisikan apa, itulah terjadi. Nah, manusia ini sekarang posisinya lemah dalam menjadi diri kita sendiri dan membangkitkan diri kita sendiri. Itu. Tapi kalau orang sudah mencapai tingkatan ke sana, insya Allah Indonesia ini bisa jadi negara superpower. Mungkin bisa lebih, the big power. Kalau Amerika dengan bahasa negara superpower, Cina dengan great power, ada yang satu dulu. Apa itu artinya? Negara jadi big power. Big itu besar, kekuatan besar. Nah, puncaknya itu ada di negara ini, di Nusantara ini. Cuman pada dasarnya kita belum mengetahui karena kita lupa akan sejarah, lupa akan leluhur. Siapa leluhur kita? Nah, itulah yang menjadi permasalahan dari bangsa ini. Kalau kita tahu, insya Allah negara ini akan jadi big power. Adanya pengkhianatan, adanya segala sesuatu, kita tidak tahu. Pengkhianatan itu bukan pada organisasi, bukan terhadap negara. Yang lebih berbahaya itu pada organ. Organ itu bukan terhadap apapun, tapi yang lebih berbahaya itu pengkhianatan organ tubuh. Nah, kalau sudah berkhianat dengan organ tubuh, maka dia akan berkhianat dengan yang lain. Begitu ceritanya. Jadi intinya menurut Aroni kita tarik simpulan, sebagaimana kondisi di luar seperti apa kesusahan, diusahakan di dalamnya itu harus tetap bahagia. Bahagia. Intinya itu. Tanpa sebuah kebahagiaan kita tidak bisa. Kalau kita sudah sedih, itu akan menghancurkan, namanya pengkhianatan organ itu. Sebenarnya orang tidak semua awalnya tidak ada perbuatan jahat.
adanya perbuatan jahat itu karena kita tidak kuat menahan rasa sakit, menahan rasa pilu, sedih, menahan rasa yang bikin kita itu menjadi kurangnya berpikir. Akhirnya timbullah yang namanya kejahatan. Kita selalu menyalahkan ketika orang berbuat jahat, tapi kita tidak pernah mau berpikir kenapa dia berbuat jahat. Karena pada dasarnya itu semua dilakukan konteksnya dari akal dan pikiran. Oke. Jadi pada intinya untuk menguatkan imunitas tubuh kita, jadi diupayakan psikologis kita itu tetap berada pada level nyaman. Coba merokok lagi. Itulah tadi kawan-kawan semua perbincangan saya dengan dua sahabat saya ini, Kang Roni. Semoga bermanfaat, tapi jangan lupa untuk tetap subscribe di Bukan subscribe aja, Subrek, like dan komentar di Pemuji Channel. Oke? Kita akan ketemu di episode ngopi selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pembukaan ada kurang ada. Kita buat